Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya, diberikan kesehatan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dia akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Perkenalkan, nama Bapak Devis Ramadhanu, panggilan Pak Devis. Di sini Bapak mengajar akidah akhlak kelas 3. Jadi sebelumnya anak-anak Bapak mungkin banyak yang tidak tahu, dan ada yang tahu aja ya, tapi nggak tahu nama ya, karena Bapak sebelumnya mengajar di kelas 4, 5, 6 ya. Jadi sekarang Bapak baru mengajar di kelas 3. Jadi yang belum tahu nama Bapak, tadi panggilan Bapak Devis ya, panggil Pak Devis saja. Oke. Di sini langsung saja Bapak sampaikan materi kita, yaitu tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang sangat suci, yang mendapat pahala kalau kita ucapkan. Jadi kalau sering-sering kita ucapkan, maka kita akan banyak mendapat pahala. Jadi sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita diharuskan membaca kalimat thayyibah. Nah, dalam ajaran Islam banyak kalimat thayyibah yang harus diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Ucapan itu bermacam-macam dan diucapkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Di antara kalimat thayyibah tersebut adalah yang pertama Subhanallah, yang kedua Masya Allah. Nah, kita bahas dulu tentang Subhanallah. Subhanallah ini terdiri dua kata. Yang pertama Subhana. Subhana ini artinya Maha Suci. Allah artinya Allah. Nah, jadi kalau digabung, Subhanallah artinya Maha Suci Allah ya. Jadi kalimat Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Yang kedua, Masya Allah. Mungkin orang tua atau teman-teman yang lain, abang-abang kelas, mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat tersebut ya. Dengan waktu-waktu yang tertentu dia menyebutkannya, mengucapkannya. Jadi Masya Allah ini artinya sesuatu yang telah dikehendaki Allah. Jadi sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Contohnya misalkan Allah menciptakan laut ya. Allah menciptakan laut, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu maksud dari kalimat Masya Allah. Jadi itu yang dikehendaki Allah. Allah telah mengkehendaki bahwa adanya laut. Allah telah mengkehendaki adanya tumbuhan. Allah mengkehendaki adanya gunung. Jadi semua yang dibuat oleh Allah telah dikehendaki, dan Allah sendiri yang menciptakannya. Nah, dua kalimat ini kita ucapkan ketika kita melihat hal-hal yang indah dan menakjubkan. Jadi yang seperti yang Bapak contohkan tadi. Jadi Allah menciptakan laut itu indah atau jelek misalkan kan. Nah, laut itu insya Allah indah semua ya. Ciptaan Allah itu indah semua. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang menakjubkan, air terjun, itu kita ucapkan
subhanallah atau masya Allah. Jadi artinya yang seperti tadi. Jadi kalau kita ucapkan mendapat pahala. Jadi mulai dari sekarang anak-anak Bapak melafalkan kalimat thayyibah harus sering ya. Pokoknya kalau melihat hal-hal yang menakjubkan, yang indah, pastilah kita jalan-jalan kemana, ke laut ya, sering ke laut, sering ke kebun-kebun, tengok tumbuhan atau hewan yang menakjubkan misalkan. Jadi kita bukan mengucapkan yang lain-lain, yang bahasa gaul, yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau kita umat muslim, kalau melihat hal-hal yang menakjubkan, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah. Oke, mudah-mudahan dua kalimat ini tidak perlu banyak dulu. Dua kalimat ini aja, insya Allah kalau kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka banyaklah pahala yang akan kita dapat. Contohnya, apa Pak manfaat mengucapkan kalimat thayyibah? Manfaatnya banyak. Pertama, menenangkan pikiran. Kalau pikiran kita lagi resah, lagi kena marah sama orang tua, nah, jadi itu bisa, kalimat thayyibah bisa menenangkan hati yang anak-anak Bapak yang suka melawan orang tua. Nah, jadi sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat suci, maka hati kita akan tentram. Nah, untuk itu marilah mulai dari hari ini anak-anak Bapak yang sudah tahu dengan kalimat thayyibah, seringlah diucapkan atau diamalkan. Nah, tidak akan berdosa, malah memperbanyak pahala ya. Banyak pahala, kita masuk surga insyaallah ya. Nah, dan pada pandemik ini ya, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Mudah-mudahan dengan kita berniat baik di rumah, tetap mencari ilmu, mendengarkan yang baik-baik, menontonlah yang baik-baik, maka insya Allah akan memberi nikmat ya, yang sangat luar biasa nantinya. Jangan kalau mentang-mentang kita di rumah udah tiduran aja, belajar tidak mau, mengaji tidak mau lagi. Nah, itu salah. Malahan dalam masa seperti ini anak-anak Bapak harus memperbanyak, meningkatkan ibadahnya ya. Oke, untuk pembahasan kalimat thayyibah cukup dua itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa anak-anak Bapak amalkan di rumah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Bapak mengasih tugas sedikit, nggak banyak ya. Jadi hanya menuliskan kalimat subhanallah dengan bahasa Arab dan masya Allah tadi dengan bahasa Arab beserta artinya. Kalimat subhanallah dan masya Allah beserta artinya ditulis di buku tulis sebanyak masing-masing 5 buah ya. Masing-masing 5 buah. Subhanallah 5 buah dengan bahasa Arab beserta arti. Masya Allah 5 buah beserta arti, ditulis di buku tulis. Oke. Mohon maaf apabila Bapak ada salah, kekurangan itu datangnya dari Bapak, kalau kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum Bapak tutup, marilah kita bersolawat ya.
akidah ini adalah bagaimana merubah akhlak kita yang jelek menjadi baik, ya. Dengan memperbanyak sholawat Nabi, maka kita akan terhindar dari hal-hal buruk, ya, dari hal-hal buruk. Yang suka marah-marah, anak-anak bapak disuruh perintah orang tua. Nah, maka dengan memperbanyak sholawat, mari kita takbirkan, biasakan membaca dalam hati. Mau berangkat ke sekolah, bangun tidur, mau tidur, kita bersolawat dulu, ya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Ayo bareng-bareng ikut Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi hari ini mudah-mudahan membawa berkah dan menambah ilmu kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.